Selamat pagi, dengan saya Andre. Saya akan membawa mama saya untuk vaksinasi lansia AstraZeneca. Bagaimana ceritanya? Yuk kita ikut. Hai Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message Pesan di Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Universitas Internasional Batam, alma mater saya saudara. Dan tepatnya saya berada di UIB Sport Hall mengantar mama saya untuk pertama kali divaksin AstraZeneca. Ya, kita berdoa supaya segala satunya lancar, tidak ada efek samping saudara. Nah, minggu ini karena 2 hari lagi kita akan menjelang Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus, maka dari itu tiada lain bahwa message berbicara tentang kasih Tuhan. Nah saudara, berapa mungkin hari yang lalu kita dikejutkan saudara tentang adanya bom bunuh diri yang dilakukan, yang terjadi di Katedral Makassar saudara. Suatu hal yang sangat mengagetkan, membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita takut saudara. Tapi justru di tengah-tengah itu kita menyadari bahwa kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus. Berbicara tentang apa saudara? Bicara tentang kasih Tuhan. Maka itu tema daripada Wednesday Message hari ini berbicara tentang the power of love, kekuatan daripada kasih. Saya akan baca ayatnya saudara di dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Nah, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Kristus telah mati bagi kita ketika kita belum mengenal Dia. Bahkan mungkin kita membenci atau menghujat Dia. Saya secara pribadi sebelum saya mengenal Tuhan, saya suka mendengarkan lagu-lagu penyembahan setan, saudara. Saya secara nggak langsung ikut menghujat Tuhan, menghina Tuhan, dan menyembah setan. Dan ketika saya sadari, wow, ketika saya melakukan itu semua, Yesus telah mati bagi saya ketika di dalam kebodohan saya, di dalam ketidaktahuan saya ini, saudara. Saudara, Yesus mati bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tapi juga untuk seluruh umat manusia di dunia ini, termasuk pelaku bom bunuh diri itu, saudara. There's a power of love. Saya ingat saya mempunyai seorang sahabat yang bernama Pendeta Muhammad Tony Bastaman. Dia sering diinjili dan dia selalu menolak, saudara. Dia seorang gangster dan mafia. Tetapi ketika ada seorang wanita yang datang kepada dia mengatakan Yesus mengasihimu, dia menangis, saudara. There's a power of love. Saudara, kita tahu bagaimana Yesus di dalam Yohanes 3:16 dikatakan begitu besar kasih Allah. Seberapa besar? Sebegini besar saudara, sampai Yesus mati di kayu salib. Saudara, dengan jelas bahwa Yesus betul-betul mengasihi kita. Dan kita akan lebih jelas lagi baca saudara di dalam Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-6 saudara, menunjukkan dengan jelas bagaimana begitu besar ketaatan dan kasih Tuhan kepada kita. Bahwa meskipun dia setara dengan Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat, bahkan taat sampai mati. Bukan hanya mati, tapi mati di kayu salib. Kenapa saya disebutkan kayu salib? Karena saudara tahu bahwa kematian menurut hukum Yahudi, kematian di kayu salib merupakan kematian yang sangat memalukan saudara. Maka itu kalau saudara ke sana, Golgota itu berada di lokasi pasar saudara. Sehingga ketika orang disalib saudara, orang-orang dari pasar itu melihat bagaimana orang yang disalib begitu memalukan, jadi bahan olokan saudara. Supaya memberikan suatu efek jerah dan efek yang membuat orang takut. Tapi disitulah saudara ketaatan Tuhan Yesus luar biasa. Tapi disitu juga saudara dikatakan selanjutnya bahwa bagaimana Allah meninggikan namanya di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Maka itu saudara, 2 hari lagi kita akan merayakan kematian Dia. Kita akan mengingat begitu besar kasih Allah. Dia mati di kayu salib. Bahkan dikatakan saudara, kalaupun kita satu-satunya orang di dunia ini, Kristus tetap datang ke dunia ini untuk menebus kita, satu orang saja. Karena memang tujuan Dia untuk itu. Dia bisa memilih untuk lahir di istana, tetapi Dia memilih untuk lahir di kandang domba. Dia bisa memilih untuk memerintahkan pasukan malaikat untuk menghancurkan pasukan Romawi, kerajaan Romawi, tapi Dia memilih untuk taat, bahkan taat sampai mati. Saudara, kalau Yesus sampai mau mengosongkan, mengambil rupa seorang hamba, baiklah kita juga menuruti teladan Dia, merendahkan diri, menjadi hambanya, dan menunjukkan kasih kepada orang sekitar kita. Tidak mudah saudara, saya secara pribadi berkata tidak mudah. Saya mengakui bahwa itu yang tidak mudah. Tapi kita kalau mau belajar membagikan kasih kepada orang-orang sekitar kita, there's a power of love, ada kekuatan di dalam kasih. Dan orang akan mengenal Yesus melalui tindakan kasih, melalui perbuatan kasih.
Lalu saudara, there's a power of love. Demikianlah video singkat Wednesday Message menjelang Jumat Agung ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa. God bless you.